Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Makadang araw sa inyong lahat. Sa Pemindo, may Kustodos. Selamat datang teman-teman sekalian, khususnya bagi rekan-rekan operator TPQ ataupun LPQ. Kali ini akan membuat video tutorial cara menambahkan santri baru. Langkah-langkahnya bagaimana? Silahkan simak di video berikut ini. Oke teman-teman operator sekalian, kali ini kita akan membuat tutorial yaitu cara memasukkan data santri baru ya. Ini sudah di posisi dashboardnya akun, nah, jadi kita sudah login di akun. Untuk menambahkan data santri, kita klik di ini ya, di santri, kita klik. Setelah itu daftar santri. Nah itu kan ada angka 10 karena yang sudah input 10. Nah, ini kita akan menginput baru. Kita klik daftar santri. Loading ya. Dan ini santrinya sudah di checklist hijau semua ya, di depan nomor urut ada hijau yang artinya datanya lengkap. Dan ini ada yang satu yang merah ini. Merah ini karena datanya belum lengkap. Nah, untuk lengkapnya apa saja silahkan diikuti ya prosesnya ini. Jadi untuk menambahkan santri baru, pertama kita klik tambah. Nah, di pojok kanan atas ini kita klik tambah. Lalu input data. Setelah input data, kita isi ya, kita silahkan diisi nama lengkapnya, lalu tanggal lahirnya dan ini tanggal lahir. Jadi kolomnya ada nama, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Tempat lahir itu nama kabupaten. Kalau sudah diisi, cara mengisinya ya, cara mengisi tanggalnya itu seperti ini, ketik di sini. Lalu pilih tahun. Untuk memilih tahun silahkan klik tahun ini ya. Nah ini kan bisa di scroll tahun berapa. Nah misalnya seperti itu. Tadi tahun 2015, 2004. Ini tinggal pilih ya, ini kita scrollnya ini pakai ini ada tanda. Nah ini kita bisa naik turunkan. Kita pilih tahun yang sesuai. Kalau ini kan tahun 2015. Bentar. Nah, untuk santri yang saya daftarin 2015. Tanggal 24 Desember. Setelah sesuai tanggal bulannya kita masukkan. Nah, kalau untuk menggeser bulan ini ada tanda panah ke kiri kanan di samping bulan ini. Ya, ini kita geser-geser seperti ini ya untuk memilih bulan. Nah, ini setelah sampai kita pilih tanggalnya, misalnya tanggal 24 ya. Kalau sudah kita oke. Setelah oke, ini ada tulisan selanjutnya. Ini kita klik selanjutnya. Nah, maka akan masuk ke halaman berikutnya yaitu formulir santri baru. Nah, setelah tampil itu pilihannya adalah tanggal masuk ya. Ini kita isi tanggal masuk. Contohnya ini karena tahun ajaran baru saya bikin tanggal 1 Juli tahun ini. Kita oke. Lalu tingkat kelas. Ini tingkat kelasnya tinggal dipilih di kelompok mana. Kali ini kelompok B ya. Lalu isian berikutnya yaitu NIK. Setelah itu untuk NISN, kalau memang kita tidak tahu di checklist saja belum punya NISN ya, kalau kita tidak tahu. Karena ini data wajib ya. Yang ada tanda bintang merah itu wajib diisi. Dan kita isi juga jenis kelamin.
Terus ini kita scroll lagi ke bawah. Untuk handphone ini kan wajib diisi. Kalau misalnya tidak diisi, di checklist yang tidak punya HP, tidak memiliki nomor HP, ini kita checklist. Nah, kemudian ayah kandung, kita isi nama ayah kandungnya. Nah, ini statusnya masih hidup. Kalau memang sudah meninggal, diisi sudah meninggal. Lalu ibu kandung ini juga wajib diisi. Kita scroll lagi ke bawah ya. Terus walinya sama dengan ayah kandung. Kalau sudah seperti itu, ini bisa kita simpan. Kalau ini misalnya ini tidak diisi, saya contohkan ya, untuk nama ibu kandung misalnya dihapus ya, misalnya dihapus dulu. Nah, di sini di tulisan simpan ini belum berwarna hijau ya. Nah, ini pokoknya yang ada tanda bintang harus diisi, karena kalau tidak diisi itu tidak berwarna hijau, artinya tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau sudah bisa, ini disimpan. Apakah Anda yakin menyimpan? Klik ya. Nah, itu data berhasil disimpan. Lalu kita tutup. Nah, setelah disimpan, itu masuknya di sesuai abjad ya. Coba kita lihat di datanya yang baru kita masukkan. Karena hurufnya K, tentunya agak di bawah ya. Nah, ini kan masih merah. Nah, jadi untuk melengkapi ini, itu kita ubah data. Kita klik ubah data. Yang perlu masih diisi adalah di data santri, ini masih ada yang data wajib yang perlu diisi, yaitu di bagian yang membiayai sekolah. Yang lain itu tidak wajib. Ya, yang membiayai sekolah ini wajib diisi ya. Ini kita ada pilihan. Ya, misalnya orang tua. Nah, itu. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Kita simpan. Untuk yang lain itu ada nomor kakak, terus nama itu bisa diisi, bisa tidak, sifatnya tidak wajib. Nah, ini yang sudah bisa kita simpan aja. Apakah data sudah benar? Kita klik iya. Nah, ini agar ini saya sampaikan sekalian, daripada nanti masih merah, langsung aja di data alamat ya. Kalau data orang tua biasanya sudah lengkap ya. Di data alamat itu kita isi. Untuk di data orang tua itu yang isian wajib sudah otomatis terisi sebelumnya. Tapi kalau untuk melengkapi ya silahkan, tapi tidak wajib ya. Yang wajib diisi ini data alamat. Karena kalau tidak diisi nanti masih ada tanda merah, nggak bisa dikonfirmasi. Nah, di sini ada data alamat ya. Ini diisi dari ayah kandungnya dulu. Status kepemilikan rumah. Nah, ini ada pilihannya, kita klik ya. Lalu misalnya milik sendiri ya milik sendiri, sesuai dengan kondisinya gimana. Nah, setelah itu mengisi alamat ini dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Ini ngisinya berurutan, jadi harus diisi provinsi dulu. Ya, setelah diisi provinsi ini kita pilih ya.
kadang juga agak lama munculnya. Ya, setelah provinsi muncul, baru kita bisa mengisi di kabupaten. Setelah provinsi diisi, lalu kita isi kabupaten. Ini kita klik akan muncul kabupaten dari provinsi yang kita pilih. Setelah kabupaten terisi, kita bisa memilih kecamatan. Maka akan muncul kecamatan se-kabupaten. Nah, kita klik kecamatannya. Lalu kita lanjutkan untuk kelurahan atau desa. Ini akan muncul desa-desa se-kecamatan itu. Untuk RT RW bisa diisi, bisa tidak. Yang wajib diisi yaitu alamat ya. Alamat ini mungkin jalan atau juga nama dosanya bisa. Kalau sudah ada rekomendasi bisa langsung dimasukkan, kalau tidak ya diketik ulang. Biasanya kalau sudah beberapa kali mengisi ada yang direkomendasikan. Setelah mengisi alamat, kita scroll ke bawah. Itu untuk ibu kandung sama dengan ayah kandung. Wali karena sama dengan ayah kandung tidak perlu diisi. Yang perlu diisi, bentar, kebablasan. Nah, status dari santri, status mukimnya ini kita pilih. Untuk yang tidak di pondok, untuk santri TPQ berarti tidak mukim ya, dipilih tidak mukim. Setelah muncul tidak mukim, kita tunggu sebentar. Kadang memang agak loading ya. Nah, lalu status tempat tinggal. Ini tanda panah kita klik, akan ada pilihan. Sebagai contoh tinggal dengan ayah kandung. Itu di bawahnya ada untuk mengisi alamat lagi, itu jika tidak tinggal bersama ayah kandung ya. Kalau kita pilih tinggal bersama ayah kandung, nanti sudah muncul. Nah, otomatis untuk provinsi, kabupaten, kecamatan dan lainnya itu sudah terisi sama dengan alamat ayah kandung. Masih ada isian lagi di bagian bawah ya. Kita scroll terus ke bawah. Ya, ini adalah jarak tempat tinggal ke lembaga. Ini pilihannya yang terpendek adalah kurang dari 5 km. Jadi menyesuaikan dengan santri yang ada di lembaga rekan-rekan sekalian. Lalu ada waktu tempuh. Ya, yang paling singkat adalah 1 sampai 10 menit ini. Lalu transportasi ke lembaga. Itu apakah pakai jalan kaki, naik motor atau apa, silahkan dipilih sesuai dengan kondisinya. Kita scroll ke bawah lagi. Itu ada koordinat, ini tidak wajib diisi. Nah, di paling pojok ada simpan. Karena ini sudah lengkap, ini bisa kita simpan. Kita klik simpan. Kita tunggu ya. Kecepatan muncul ini tergantung dari server ya, kadang juga lama tidak muncul. Bila terjadi tidak tersimpan, itu berarti mengulang. Nah, ini alhamdulillah ini berhasil. Ini bisa disimpan berhasil ya. Jadi kalau sudah sampai pada tahap ini, itu santri yang kita edit, kita ubah datanya akan sudah berubah menjadi warna hijau.
Jadi untuk tutorial menambahkan data santri selengkapnya adalah seperti itu tadi. Semoga bermanfaat. Oke, untuk santri yang sudah kita ubah datanya akan ubah tentang hijau-hijau itu. Kalau untuk yang merah itu harus kita lakukan lagi langkah seperti yang sudah disampaikan pada video tadi. Selamat berkarya untuk rekan-rekan operator sekalian. Itulah tadi langkah-langkah cara menambahkan santri baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.